Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang apa dan bagaimana sehingga kemudian Kementerian Agama kemudian membatalkan terkait dengan apa dan bagaimana tentang pembatalan haji tahun 2021. Tentu hal ini adalah hal yang sangat sekali, yang sedang banyak dibicarakan oleh segala kalangan, baik di media online maupun di media cetak lainnya. Baik, yang pertama saya akan memulai, banyak kemudian informasi liar yang melatar belakangi kenapa kemudian haji pada tahun 2021 itu dibatalkan. Informasi-informasi ini tentu kita dapat akses di media-media online atau di media-media cetak lainnya, baik media elektronik maupun media non-elektronik. Jadi setidaknya ada 3 isu yang melatar belakangi kenapa kemudian haji tahun 2021 itu dibatalkan oleh Kementerian Agama. Yang pertama yakni dilatar belakangi oleh bahwa Indonesia itu tidak memperoleh kuota haji itu dikarenakan bahwa vaksin yang digunakan oleh Indonesia itu termasuk vaksin yang tidak diakui atau kemudian vaksin yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Arab Saudi memakai setidaknya 4 vaksin. Yang pertama vaksin Pfizer, yang kedua Moderna, yang ketiga Johnson & Johnson, yang keempat AstraZeneca. Kita tahu bahwa Indonesia dalam beberapa kesempatan vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac dan juga sebagian vaksin Nusantara, sehingga kemudian itulah anggapan publik atau berdasarkan pemberitaan yang ada bahwa Indonesia tidak menerima kuota haji oleh karena pemerintah Arab Saudi hanya menerima vaksin terkait dengan 4 vaksin tadi. Untuk itu, oleh karena Indonesia hanya memakai vaksin Sinovac dan vaksin-vaksin yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah Saudi, untuk itu kemudian banyak pemberitaan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat mengirimkan jamaah hajinya pada kesempatan tahun 2021 ini. Isu yang kedua itu juga terkait dengan adanya tunggakan atau utang Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Dalam hal ini masih terdapat tunggakan-tunggakan yang belum dibayar oleh pemerintah Indonesia sehingga mengakibatkan pemerintah Saudi belum memberikan kuota kepada pemerintah Republik Indonesia. Ini juga adalah isu yang banyak dihembuskan, banyak diperbincangkan di publik sehingga kemudian isu itulah yang kemudian menurut sebagian dari publik yang menyatakan bahwa yang melatar belakangi kemudian kenapa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji pada kesempatan tahun 2021. Tentu isu ini banyak ditentang baik oleh anggota DPR maupun Kemenak sendiri yang menyatakan bahwa isu yang bersangkutan adalah isu yang tidak benar adanya. Selain itu terhadap isu vaksin juga pernah sebenarnya disangkal oleh Kemenak sendiri di mana tidak benar bahwa alasan oleh karena Indonesia memakai vaksin Sinovac untuk itu kemudian Indonesia belum diberikan jatah haji pada kesempatan tahun 2021. Isu yang ketiga, kenapa kemudian Indonesia tidak mendapatkan jatah kuota haji? Isunya adalah dikarenakan dana haji itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Tentu isu ini juga dibantah oleh Kementerian Agama yang kemudian menyatakan dengan tegas bahwa dana haji yang sudah masuk itu dapat kapanpun kemudian dapat dilakukan penarikan oleh jamaah haji yang batal atau tidak dapat kemudian melaksanakan haji pada kesempatan tahun 2021. Sehingga isu tersebut juga banyak disangkal tidak hanya oleh Kemenak, akan tetapi juga sebagian dari anggota DPR kita juga menyangkal bahwa informasi yang beredar tersebut adalah informasi yang tidak tepat dan tidak benar. Atas ketiga informasi tersebut, maka kemudian Menak mengeluarkan keputusan nomor 660
tahun 2021 yang menyatakan pembatalan terhadap pemberangkatan haji tahun 2021. Tentunya berbagai macam alasan menurut keputusan Menak tersebut, akan tetapi tentu saya akan merangkumnya setidaknya terdiri dari 3 alasan kenapa kemudian Menak membatalkan terkait dengan pemberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2021. Alasan yang pertama itu lebih ditekankan kepada menjaga kesehatan dan lebih mengutamakan keselamatan jamaah haji kita. Tentu itu yang menjadi latar belakang kenapa kemudian Kemenak membatalkan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2021. Meskipun ini masih dapat diperdebatkan, masih banyak kemudian rakyat Indonesia yang mempertanyakan kenapa kemudian kalau hanya alasan ini yang dijadikan dasar, maka kenapa kemudian banyak jemaah haji lainnya atau negara-negara lainnya yang kemudian masih bisa melakukan pemberangkatan jemaah haji. Atau kemudian kalau hanya ini yang hanya dijadikan alasan, kenapa kemudian pemerintah Arab Saudi itu masih membuka kesempatan terhadap negara-negara lainnya atau 11 negara lainnya untuk dapat melakukan jamaah haji di Arab Saudi. Tentu ini menjadi kritik atau pemikiran kita bersama. Kalau hanya kemudian alasan keselamatan warga negara yang akan melakukan ibadah haji, kenapa kemudian masih banyak negara-negara lainnya yang dapat memberangkatkan jemaah hajinya, atau bahkan Arab Saudi itu masih membuka kesempatan terhadap negara-negara lainnya untuk dapat kemudian mengirimkan jemaah hajinya ke Arab Saudi. Untuk itu tentu ini menjadi pertanyaan mendasar, apakah kemudian alasan ini hanya dibuat-buat untuk menutupi alasan-alasan rasional yang lainnya? Maka tentu kita sebagai rakyat Indonesia tentu bertanya-tanya, seperti halnya rakyat lainnya yang menanyakan tentang apa sebenarnya yang terjadi sehingga kemudian ibadah haji pada tahun 2021 itu dibatalkan oleh Kementerian Agama. Alasan yang kedua menurut keputusan Menak tersebut, yakni adalah Arab Saudi belum membuka akses layanan terhadap jemaah haji Indonesia. Tentu ini sangat berseberangan atau sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, di mana terdapat 11 negara itu yang dapat kemudian mengirimkan jemaah hajinya, sehingga terhadap 11 negara tersebut itu dapat melakukan ibadah hajinya di negara Arab Saudi. Tentu alasan yang kedua ini sangat tidak rasional menurut saya, karena memang masih ada negara-negara lain yang kemudian dapat melakukan ibadah haji di Arab Saudi, sehingga kemudian alasan ini banyak ditentang oleh publik karena alasannya tidak rasional, karena masih ada negara-negara lain yang kemudian dapat melakukan ibadah hajinya di negara Arab Saudi. Untuk itu saya kira ini juga harus dijelaskan secara komprehensif oleh Kementerian Agama, kenapa kemudian masih ada negara-negara lainnya yang kemudian dapat memberangkatkan jemaah hajinya di Arab Saudi. Alasan yang ketiga yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji adalah karena membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan. Tentu menurut saya ini alasan yang dapat dikatakan atau seperti alasan yang sangat mengada-ngada sekali, karena kita tahu bahwa dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya penyelenggaraan ibadah haji ini bukan 1 kali 2 kali. Tentu apabila alasannya kemudian hanya karena persoalan waktu dan persiapan, saya kira dapat dikatakan Kementerian Agama selama ini bekerja untuk apa? Untuk itu alasan ini menurut saya itu alasan yang kurang rasional, sehingga kurang dapat diterima oleh nalar publik. Sehingga kalau persoalannya adalah waktu, maka tentu waktu bukanlah menjadi satu-satunya alasan untuk tidak dapat mengirimkan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Saya kira publik juga akan bertanya-tanya kenapa kemudian waktu yang dijadikan alasan oleh Kemenak sehingga kemudian mereka tidak dapat mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi. Dari 3 alasan yang digunakan oleh Kemenak tersebut, maka tentu timbul pertanyaan besar. Sebenarnya
alasan apa yang kemudian melatar belakangi sehingga Indonesia tidak dapat atau melakukan pembatalan terkait dengan ibadah haji tahun 2021. Karena tentu ini tidak hanya terjadi pada saat tahun 2021 aja, akan tetapi tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2020 pemerintah Indonesia juga tidak dapat mengirimkan jamaah hajinya oleh karena alasan COVID-19. Untuk itu saya kira kita perlu mengkritisi, kita perlu bertanya-tanya sebenarnya alasan apa yang kemudian menjadi alasan utama kenapa kemudian pemerintah Indonesia itu tidak dapat mengirimkan jamaah haji pada kesempatan tahun 2021 ini. Apakah memang pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia, atau karena alasan-alasan tertentu yang kemudian mengakibatkan Indonesia tidak dapat mengirimkan jamaah hajinya pada kesempatan tahun 2021 ini? Untuk itu, ini yang dipertanyakan publik, ini yang banyak dikritisi oleh publik, karena keputusan Menteri Agama itu masih banyak diperdebatkan karena alasan-alasan yang saya kira tadi sudah saya jabarkan itu tidak rasional, sehingga kemudian saya kira bagi jamaah-jamaah haji yang sudah siap untuk dapat diberangkatkan akan tetapi harus merelakan untuk menunda keberangkatannya sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Selain itu juga perlu dijabarkan oleh Menak atau Kemenak, sebenarnya alasan pembatalan itu apa? Apakah karena tidak mendapatkan kuota? Atau sebenarnya apa yang terjadi? Itulah yang harus dipaparkan atau dijawab oleh Kementerian Agama. Kenapa kemudian ini bisa terjadi? Tentu ini sangat sensitif sekali karena memang ini berkaitan dengan banyaknya jemaah haji yang kemudian gagal untuk melakukan ibadah haji pada tahun 2021 ini. Sehingga itulah yang harus dijelaskan oleh Kemenak kenapa kemudian ini bisa terjadi. Pembatalan itu dikarenakan Arab Saudi atau karena Kemenak sendiri yang kemudian mencari-cari alasan sehingga kemudian pembatalan itu dijadikan opsi atau pilihan untuk kemudian dijadikan jalan keluar yang tentunya jalan keluar itu tidak diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Untuk itu sebenarnya langkah pembatalan ini adalah langkah yang menurut saya kurang tepat, karena semestinya diplomasi atau kemudian tawar-menawar dengan pemerintah Arab Saudi, atau bahkan kemudian kalau perlu kita dapat melakukan kritik yang tajam kepada pemerintah Saudi kalau memang kemudian alasan vaksin yang hanya dijadikan dasar alasan oleh pemerintah Arab Saudi untuk dapat mengirimkan jemaah haji Indonesia pada kesempatan tahun 2021 ini. Untuk itu kiranya ini perlu menjadi perenungan kita bersama, apakah kemudian Indonesia salah dalam memilih vaksin, atau kemudian strategi yang digunakan itu salah dalam pemberian vaksin kepada jemaah haji, atau memang kuota vaksinnya yang memang terbatas sehingga kemudian karena adanya hanya Sinovac sehingga berakibat terhadap jemaah haji yang akan melakukan ibadah haji pada kesempatan tahun 2021. Menurut saya kalau alasannya hanya vaksin, sebenarnya ini bisa diantisipasi sebelumnya oleh pemerintah Indonesia. Misalnya terhadap calon jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun 2021 itu dapat dilakukan vaksin yang kemudian diakui atau direkomendasikan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk itu ini tentu menjadi pembelajaran kita bersama. Semoga tahun 2022 atau tahun berikutnya hal ini tidak dapat terulang kembali, sehingga kemudian ini dapat mencoreng dari kinerja Kementerian Agama, atau kemudian dapat dikatakan bahwa Menak tidak sigap dalam hal mengantisipasi semua yang sebenarnya harusnya sudah dapat diukur sebelumnya atau dapat difikirkan sebelumnya, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ini dapat diantisipasi pada tahun-tahun berikutnya.
Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.